Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Ahmad Baruhuda MH, 1931-001. Saya Riri Febriana, NPM 1931-0021. Saya Sekar Harmin, NPM 1931-0035. Akan mempresentasikan tentang turunan sebuah fungsi, turunan berarah, bidang singgung, maksimum dan minimum, serta turunan vektor. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Riris. Materi pertama adalah turunan sebuah fungsi. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Misalnya terdapat suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan anx pangkat n-1. Contohnya yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan 3 kali 3 kali x pangkat 3 min 1 sama dengan 9x kuadrat. Contoh lainnya misalnya gx sama dengan min 5y pangkat min 3. Turunan dari fungsi tersebut adalah g aksen y sama dengan min 5 dikali min 3 kali y pangkat min 3 min 1 sama dengan 15y pangkat min 4. Kemudian kita lanjutkan turunan sebuah fungsi pada mapel. Untuk menentukan turunan fungsi pada mapel, maka perintah D. Dalam perintah ini, kita perlu mendefinisikan fungsi terlebih dahulu. Berikut ini adalah susunan penulisan D. Yang pertama, D F kurung lengkung tutup. Penjelasannya menghitung turunan pertama fungsi F. Yang kedua, D kurung siku buka 1 USD kurung siku tutup kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup. Penjelasannya menghitung turunan fungsi F. Yang ketiga, D kurung siku I kurung siku tutup kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup. Menghitung turunan parsial suatu fungsi terhadap variabel ke I. Yang keempat, D kurung siku buka I USDN kurung siku tutup. Kemudian kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup. Penjelasannya menghitung turunan parsial ke N suatu fungsi terhadap variabel ke I. Yang kelima, D kurung siku buka 1, I2, I3, titik titik T, IN kurung siku tutup dikali kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup. Penjelasannya menghitung turunan parsial suatu fungsi terhadap variabel ke-1, variabel kedua, variabel ketiga, hingga variabel ke N. Dan yang terakhir adalah D kurung siku buka I1, I2, I3, titik titik koma IN USDN N kurung siku tutup dikali kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup. Penjelasannya menghitung turunan parsial ke N suatu fungsi terhadap variabel ke-1, variabel kedua, variabel ketiga, hingga variabel ke N. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke soal dengan penyelesaian menggunakan metode. Untuk soal pertama adalah turunan pertama fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dikali 2x plus 5 adalah. Kita awali dengan mengetik garis start agar perintah baru tidak terpengaruh dengan perintah sebelumnya, yaitu restart, titik koma, lalu enter. Kemudian kita definisikan fungsinya dengan perintah f.2 sama dengan fungsi 3x plus 2 dikali 2x plus 5, titik koma, lalu enter dan muncul hasilnya.
Selanjutnya kita mencari turunan pertama dengan perintah D kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup titik koma lalu enter dan muncul hasilnya. Sehingga dari soal tersebut didapat hasilnya 19 plus 12X. Soal kedua, carilah turunan kedua fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x min 8. Kita awali dengan mengetik restart agar perintah baru tidak terpengaruh dengan perintah sebelumnya, yaitu restart titik koma enter. Kemudian kita definisikan fungsinya dengan perintah f.2 sama dengan x dengan fungsi x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x min 8 titik koma, lalu enter dan muncul hasilnya. Selanjutnya kita mencari turunan pertama dengan perintah D kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup titik koma, lalu enter dan muncul hasilnya. Setelah itu, kita dapat mencari turunan keduanya dengan perintah D kurung siku buka 1 USD 2 kurung siku tutup dikali kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup titik koma, lalu enter dan muncul hasilnya. Sehingga dari soal tersebut didapat hasilnya 6X plus 6. Untuk soal yang ketiga, tentukan turunan ketiga dari fungsi fx sama dengan 3 akar x. Kita awali dengan mengetik restart agar perintah baru tidak terpengaruh dengan perintah sebelumnya, yaitu restart titik koma lalu enter. Kemudian kita definisikan fungsinya dengan perintah f.2 sama dengan x dan fungsi 3 akar x titik koma lalu enter dan muncul hasilnya. Selanjutnya, kita mencari turunan pertama dengan perintah D kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup titik koma, lalu enter dan muncul hasilnya. Setelah itu, kita dapat mencari turunan keduanya dengan perintah D kurung siku buka 1 USD 2 kurung siku tutup kali kurung lengkung F kali kurung lengkung tutup titik koma, lalu enter dan muncul hasilnya. Dan yang terakhir kita dapat mencari turunan ketiga dengan perintah D kurung siku buka 1 USD 3 kurung siku tutup kurung lengkung buka F kurung lengkung tutup titik koma lalu enter dan muncul hasilnya. Sehingga dari soal tersebut didapat hasilnya 9 per 8X pangkat 5 per 2. Untuk materi yang kedua adalah turunan berarah. Misalkan F.2Rn, arah R, suatu vektor N berubah yang memiliki turunan parsial yang kontinu dan arah vektor U vektor satuan. Turunan berarah F dalam arah vektor U di arah vektor X0 adalah DU F kurung buka arah vektor X0 kurung tutup sama dengan arah vektor U dot gradien dikali F kurung buka arah vektor X0 kurung tutup. Untuk turunan berarah pada mapelnya, dalam menentukan turunan berarah suatu fungsi, maka dapat digunakan 3 perintah, yaitu directional derivative, directional diff, dan perintah atau gradien. Jika digunakan perintah directional derivation, maka digunakan fungsi with kurung lengkung buka student, kurung siku buka multivariate kalkulus, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, sedangkan jika digunakan perintah directional diff dan gradien, maka digunakan fungsi with kurung lengkung buka student, kurung siku buka vektor kalkulus, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup. Kemudian perintahnya, directional derivative, kurung lengkung buka, F, kurung lengkung buka,
X, Y kurung lengkung tutup, koma, kurung siku X, Y kurung siku tutup. Sama dengan kurung siku buka X, Y kurung siku tutup, koma, kurung siku buka U, koma, V kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik, koma. Keterangannya, menentukan turunan berarah dari fungsi f, x, y pada arah vektor u, f di titik x0. Direksional derivatif, kurung lengkung buka f, kurung lengkung buka x, y, kurung lengkung tutup, koma, kurung siku buka y, kurung siku tutup, sama dengan kurung siku buka A, B, kurung siku tutup, koma, kurung siku buka U, V, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik, koma. Menentukan turunan berarah dari fungsi f, y pada arah vektor U, V di titik A, B. Yang ketiga, direksional div. Kurung lengkung buka F, kurung lengkung buka Y, kurung lengkung tutup, koma, kurung lengkung tutup, titik, koma. Keterangannya menentukan turunan berarah dari fungsi F, Y pada arah vektor UV di titik Y. Direksional div, kurung lengkung buka F, kurung lengkung buka Y, kurung lengkung tutup, koma, poin sama dengan kurung siku buka A, B, kurung siku tutup, koma, kurung lengkung buka, titik, koma. Menentukan turunan berarah dari fungsi f, y pada arah vektor UV di titik A, B. Dan yang terakhir adalah gradien kurung lengkung buka F, kurung lengkung buka Y, kurung lengkung tutup, dot, normalize, kurung lengkung buka, kurang dari U, kurang dari V, lebih dari kurung lengkung tutup, titik, koma. Keterangannya, menentukan turunan berarah dari fungsi f, y pada arah vektor UV di titik y. Selanjutnya kita lanjut ke soal dengan penyelesaian menggunakan Maple. Untuk soal pertama adalah tentukan turunan berarah f, y sama dengan y, pangkat 2 di titik 0,2 dengan arah vektor A sama dengan 1,2. Kita awali dengan mengetik restart agar perintah baru tidak terpengaruh dengan perintah sebelumnya, yaitu restart, titik, koma, lalu enter. Karena kita menggunakan perintah directional div, maka kita gunakan fungsi sebagai berikut. With, kurung lengkung buka, student, kurung siku buka vektor kalkulus, kurung siku tutup, kurung lengkung buka, titik, 2. Lalu enter. Kemudian kita cari turunan berarah dari fungsi y kuadrat pada arah vektor 1,2 di titik x, y dengan perintah directional div, kurung lengkung buka y kali pangkat 2, 1,2 kurung kurung lengkung tutup, titik, koma, lalu enter dan muncul hasilnya. Selanjutnya kita cari turunan berarah dari fungsi y kuadrat pada arah vektor 1,2 di titik 0,2 dengan perintah directional div, kurung lengkung buka y kali pangkat 2, poin sama dengan kurung siku buka 0,2 kurung siku tutup, koma, kurung sudut 1,2 kurung sudut tutup, kurung lengkung tutup, titik, koma, lalu enter dan muncul hasilnya. Setelah itu kita tentukan turunan berarah dari fungsi y kuadrat pada arah vektor 1,2 di titik y dengan perintah
kurung lengkung buka, gradien kurung lengkung buka dikali E pangkat 2 kurung lengkung tutup, dot normalize kurung siku 1,2 kurung siku kurung lengkung tutup 1 titik koma lalu enter dan muncul hasilnya. Sehingga dari soal tersebut didapat hasilnya 2/5 YE akar 5 plus 2/5 E pangkat 2 akar 5. Untuk soal yang nomor 2, misalkan Fx, Y sama dengan X kuadrat Y. Tentukan turunan berarah F di 1,2 dalam arah vektor A sama dengan 3I min 4J. Kita awali dengan mengetik restart agar perintah baru tidak terpengaruh dengan perintah sebelumnya, yaitu restart titik koma lalu enter. Karena kita menggunakan perintah defactional div, maka kita gunakan fungsi sebagai berikut. With kurung lengkung buka student kurung siku buka vektor kalkulus kurung siku tutup kurung lengkung tutup titik 2 lalu enter. Kemudian kita cari turunan berarah dari fungsi X kuadrat Y pada arah vektor 3,-4 di titik X, Y dengan perintah directional div kurung lengkung buka X kuadrat Y, kurung sudut buka 3,-4 kurung sudut tutup kurung lengkung tutup titik koma lalu enter dan muncul hasilnya. Selanjutnya kita cari turunan berarah dari fungsi X kuadrat Y pada arah vektor 3,-4 di titik 1,2 dengan perintah directional div kurung lengkung buka X kuadrat Y, poin sama dengan kurung siku buka 1,2 kurung siku tutup, kurung sudut buka 3,-4 kurung sudut tutup kurung lengkung tutup titik koma lalu enter dan muncul hasilnya. Setelah itu kita tentukan turunan berarah dari fungsi X kuadrat Y pada vektor 3,-4 di titik X, Y dengan perintah kurung lengkung buka gradien kurung lengkung buka X kuadrat Y kurung lengkung tutup dot normalize kurung lengkung buka kurung sudut buka 3,-4 kurung sudut tutup kurung lengkung tutup titik koma lalu enter dan muncul hasilnya. Sehingga dari soal tersebut didapat hasilnya 6/5 XY min 4/5 X kuadrat. Soal nomor 3. Tentukan turunan berarah dari Fe, Y sama dengan X pangkat 3Y min Y kuadrat X kuadrat, P sama dengan min 2, 1, 3, A sama dengan I min 2J plus 2K. Kita awali dengan mengetik restart agar perintah baru tidak terpengaruh dengan perintah sebelumnya, yaitu restart titik koma lalu enter. Karena kita menggunakan perintah defactional div, maka kita gunakan fungsi sebagai berikut. With kurung lengkung buka student kurung siku buka vektor kalkulus kurung siku tutup kurung lengkung tutup titik 2 lalu enter. Kemudian kita cari turunan berarah dari fungsi X pangkat 3Y min Y kuadrat Z kuadrat pada arah vektor 1, min 2, 2 di titik X, Y dengan perintah directional div kurung lengkung buka X pangkat 3 kali Y min Y kuadrat kali Z kuadrat, kurung sudut buka 1, min 2, 2 kurung sudut tutup, kurung lengkung tutup, titik, lalu enter dan muncul hasilnya. Selanjutnya kita cari turunan berarah dari fungsi X pangkat 3 Y min Y kuadrat Z kuadrat pada arah vektor 1, min 2, 2 di titik min 2, 1, min 3 dengan perintah directional div
kurung lengkung buka X pangkat 3 kali Y min Y kuadrat dikali Z kuadrat, koma poin sama dengan kurung siku buka min 2, 1,3 kurung siku tutup, koma kurung sudut buka 1, min 2, 2 kurung sudut tutup, kurung lengkung tutup, titik koma. Lalu enter dan muncul hasilnya. Setelah itu kita tentukan turunan berarah dari fungsi X pangkat 3Y min Y kuadrat Z kuadrat pada arah vektor 1, min 2, 2 di titik X, Y dengan perintah kurung lengkung buka gradien kurung lengkung buka X pangkat 3 dikali Y dikurangi Y kuadrat dikali Z kuadrat kurung lengkung tutup dot normalize kurung lengkung buka kurung sudut buka 1, min 2, 2 kurung sudut tutup kurung lengkung tutup titik koma. Lalu enter dan muncul hasilnya. Sehingga dari soal tersebut didapat hasilnya X kuadrat Y min 2 per 3 X pangkat 3 plus 4 per 3 YZ kuadrat min 4 per 3 Y kuadrat Z. Untuk materi yang ketiga akan dibahas oleh Mas Bahrul Huda. Selanjutnya materi ketiga yaitu bidang singgung. Definisi. Andaikan f, x, y, z sama dengan k, menentukan suatu permukaan dan misalkan f dapat didiferensialkan di sebuah titik p, x0, y0, z0 dari permukaan dengan gradien f, x0, y0, z0 tidak sama dengan 0, maka bidang yang melalui p yang tegak lurus gradien f, x0, y0, z0 dinamakan bidang singgung terhadap permukaan itu di P. Teorema A, bidang singgung. Untuk permukaan f, x, y, z sama dengan k adalah fx kali x0, y0, z0 kali x min x0 plus fy kali x0, y0, z0 kali y min y0 plus f2 kali x0, y0, z0 kali z min z0 sama dengan 0. Cara serupa untuk permukaan z sama dengan fxy. Persamaan bidang singgung di x0, y0, f kali x0, y0 adalah z min z0 sama dengan fx kali x0, y0 kali x min x0 plus fx kali x0, y0 kali y min y0. Kita telah ketahui bahwa ketika kita mengaproksimasi fungsi satu variabel fx dengan menggunakan polinomial Taylor, maka polinomial Taylor orde 1 P1 kali x sama dengan fx0 plus f absen kali x0 kali x min x0 merupakan garis singgung di titik x0 kali f kali x0. Analog untuk fungsi dua variabel f kali x, y, persamaan bidang singgung untuk fungsi f kali x, y di titik kali x0, y0, f kali x0, y0 adalah polinomial Taylor orde 1 P1 kali x, y sama dengan f kali x0, y0 plus kurung siku fx kali x0, y0 dikali x min x0 plus fy kali x0, y0 kali y min y0 untuk mendapatkan bidang singgung fungsi f x, y di titik x0, y0, f kali x0, y0. Maka digunakan polinomial Taylor orde 1. Selanjutnya pembahasan soal menggunakan mapel. Soal yang pertama pada bidang singgung 1. Tentukan persamaan bidang singgung dari fungsi z sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat di titik 1,1,3. Jawab. Pertama-tama kita ketikkan restart
titik, koma. Kemudian ketikkan with kurung lengkung buka student kurung siku buka multivariate kalkulus kurung siku tutup kurung lengkung tutup titik 2. Selanjutnya ketikkan Taylor approximation kurung lengkung buka 2 kali x kuadrat plus y kuadrat, koma, kurung siku buka x, y, kurung siku tutup, sama dengan kurung siku buka 1,1, kurung siku tutup, 3, kurung lengkung tutup, titik 2. Akan muncul hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, ketikkan Taylor approximation kurung lengkung buka 2 kali x kuadrat plus y kuadrat, koma, kurung siku buka x, y, kurung siku tutup, sama dengan kurung siku buka 1,1, kurung siku tutup, 3, output sama dengan plot, akses sama dengan boxset, kurung lengkung tutup, titik 2. Akan muncul hasilnya seperti pada gambar berikut. Untuk soal nomor 2, tentukan persamaan bidang singgung dari fungsi z sama dengan 3x kuadrat plus 2y kuadrat di titik 2,1, 3. Jawab. Ketikkan restart titik 2 untuk yang pertama. Selanjutnya, ketikkan with kurung lengkung buka student kurung siku buka multivariate kalkulus kurung siku tutup kurung lengkung titik 2. Enter. Selanjutnya, ketikkan Taylor approximation kurung lengkung buka 3 kali x kuadrat plus 2 kali y kuadrat, koma, kurung siku buka x, y, kurung siku tutup, sama dengan kurung siku buka 2,1, kurung siku tutup, 3, kurung lengkung tutup, titik, koma. Enter. Hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, ketik Taylor approximation kurung lengkung buka 3 kali x kuadrat plus 2 kali y kuadrat, koma, kurung siku buka x, y, kurung siku tutup, sama dengan kurung siku buka 2,1, kurung siku tutup, 3, output sama dengan plot, akses sama dengan boxset, kurung lengkung tutup, titik, koma. Enter. Hasilnya seperti pada gambar berikut. Untuk soal nomor 3, tentukan persamaan bidang singgung dari fungsi z sama dengan x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 4 di titik 2,2,2. Mula-mula ketikkan restart titik koma. Enter. Selanjutnya ketikkan with kurung lengkung buka student kurung siku buka multivariate kalkulus kurung siku tutup kurung lengkung titik 2. Enter. Selanjutnya ketik Taylor approximation kurung lengkung buka x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 4, kurung siku buka x, y, kurung siku tutup, sama dengan kurung siku buka 2,2, kurung siku tutup, 2, kurung lengkung tutup, titik, koma, enter. Hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, ketikkan Taylor approximation kurung lengkung buka x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 4, kurung siku x, y, kurung siku lagi tutup, sama dengan kurung siku buka 2,2, kurung siku tutup, 2, output sama dengan plot, akses sama dengan boxset, kurung lengkung tutup, titik, koma. Hasilnya
akan muncul seperti berikut setelah di-enter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sekar. Yang keempat, maksimum dan minimum. Definisi, andaikan S, daerah asal F, memuat titik C, kita katakan bahwa 1. F, kurung lengkung buka C, kurung lengkung tutup, adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari atau sama dengan FF untuk semua X di S. Yang kedua, FC adalah nilai minimum F pada S jika FC kurang dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau minimum. Teorema, jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan nilai rasioner dalam interval itu jika ada. Yang kedua, tentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Yang ketiga, dari perhitungan langkah 1 dan langkah 2, diambil kesimpulan bahwa nilai terbesar adalah nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil nilainya adalah nilai minimum. Selanjutnya, maksimum dan minimum pada mapel. Dalam menentukan nilai maksimum, minimum, atau nilai belok, maka akan ditempuh langkah-langkah berikut ini. A. Menentukan titik kritis. B. Mengevaluasi apakah titik kritis yang didapat termasuk titik maksimum, minimum, atau titik belok. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum, minimum, atau nilai belok. Selanjutnya, agar lebih paham, kita lihat contoh pada mapel. Untuk soal yang pertama, carilah titik kritis, tunjukkan apakah masing-masing titik memberikan nilai maksimum, minimum, atau belok dari fungsi f, kurung buka lengkung, x, y, kurung tutup lengkung sama dengan x kali y kuadrat dikurangi 6 kali x kuadrat dikurangi 3 kali y kuadrat. Penyelesaiannya, pertama, kita tulis restart agar perintah baru tidak berpengaruh dengan perintah sebelumnya. Kemudian, mendefinisikan fungsi multivariat x kali y kuadrat dikurangi 6 kali x kuadrat dikurangi 3 kali y kuadrat, titik koma, lalu di enter, kemudian menurunkan fungsi terhadap x, fx titik 2 sama dengan div kurung buka lengkung f kurung buka lengkung x, y kurung lengkung tutup, x kurung lengkung tutup, titik koma, lalu di enter, kemudian menurunkan fungsi terhadap y. Fy titik 2 sama dengan div kurung buka lengkung f kurung buka lengkung x, y kurung tutup lengkung, y kurung tutup lengkung, titik 2, lalu di enter, kemudian solve kurung buka lengkung, kurung buka kurawal, fx, fy, kurung kurawal tutup, kurung kurawal buka x, y, kurung kurawal tutup, kurung lengkung tutup, titik koma, kemudian with kurung buka lengkung linal kurung lengkung tutup, titik 2. Kemudian H titik 2 sama dengan Hertzian kurung buka lengkung x kali y kuadrat dikurangi 6 kali x kuadrat dikurangi 3 kali y kuadrat, koma,
kurung siku X, Y, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik koma, lalu di enter, kemudian A, titik 2 sama dengan eval, kurung lengkung buka, H, kurung siku buka, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik 2, maaf, titik koma, lalu di enter, kemudian determinal, kurung buka, A, kurung tutup, titik koma, lalu di enter, kemudian B, titik 2 sama dengan eval, kurung lengkung buka H, kurung siku X sama dengan 3, Y sama dengan 6, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik koma, lalu di enter, kemudian get, kurung lengkung buka B, kurung lengkung tutup, titik koma, lalu di enter, kemudian C, titik 2 sama dengan eval, kurung buka H, kurung siku X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 6, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, lalu di enter, kemudian determinan kurung lengkung buka C, kurung lengkung tutup, kemudian di enter, karena determinan A lebih dari 0 dan F kurung buka 0,0 kurang dari 0, maka fungsi X, Y berbelok di titik 0,0. Karena determinan B kurang dari 0 dan juga determinan C kurang dari 0, maka Fx, Y berbelok di titik 3,6 dan 3, negatif 6. Yang kedua, carilah titik kritis. Tunjukkan apakah masing-masing titik memberikan nilai maksimum, minimum, atau belok dari fungsi Fx, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 8Y dikurangi 1. Penyelesaiannya, yang pertama, kita tulis restart, titik koma, kemudian mendefinisikan fungsi multivariat X kuadrat ditambah 4 kali Y kuadrat dikurangi 2 kali X ditambah 8 kali Y dikurangi 1, titik koma, lalu di enter, kemudian menurunkan fungsi terhadap X. Titik 2 sama dengan div, kurung buka lengkung F, kurung buka lengkung X, Y, kurung tutup lengkung, X, kurung lengkung tutup, titik koma, lalu di enter, kemudian menurunkan fungsi terhadap Y. Titik 2 sama dengan div, kurung buka lengkung F, kurung buka lengkung X, Y, kurung tutup lengkung, Y, kurung tutup lengkung, titik koma, lalu di enter, kemudian solve. Kurung buka lengkung, kurung buka kurawal, Fx, Fy, kurung tutup kurawal, kurung buka kurawal, X, Y, kurung tutup kurawal, kurung tutup lengkung, titik koma, kemudian di enter, selanjutnya with, kurung buka linal, kurung tutup lengkung, titik 2, kemudian H.2, Hertzian, kurung buka lengkung X kuadrat ditambah 4 kali Y kuadrat dikurangi 2 kali X ditambah 8 kali Y dikurangi 1, kurung buka siku X, Y, kurung tutup siku, kurung tutup lengkung, titik koma, lalu di enter, kemudian A.2 sama dengan eval, kurung buka lengkung H, kurung buka siku X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1,
kurung tutup siku, kurung tutup lengkung, titik 2, lalu di enter kemudian determinan, kurung buka lengkung A, kurung tutup lengkung, titik koma, kemudian karena get kurung buka lengkung A, kurung tutup lengkung lebih dari 0 dan f(x) 1,1 kurang dari 0, maka fungsi x, y berbelok di titik 1, -1. Yang ketiga, tentukan titik dan nilai maksimum, minimum, atau berbelok dari fungsi f(x, y) sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4y. Penyelesaiannya, pertama kita tulis restart, kemudian mendefinisikan fungsi multivariat x pangkat 3 ditambah y kuadrat dikurangi 3 kali x ditambah 4 kali y, titik koma, lalu di enter kemudian menurunkan fungsi terhadap x. f(x) titik 2 sama dengan div kurung buka lengkung f kurung buka x, y kurung lengkung tutup, x kurung lengkung tutup, titik koma. Lalu di enter kemudian menurunkan fungsi terhadap y. Titik 2 sama dengan div kurung buka lengkung f kurung buka lengkung x, y kurung tutup lengkung, y kurung tutup lengkung, titik koma. Lalu di enter kemudian solve kurung buka kurawal f(x, fy kurung kurawal tutup, kurung kurawal buka x, y kurung kurawal tutup, kurung lengkung tutup, titik koma. Lalu di enter kemudian with kurung buka lengkung linal g kurung tutup lengkung, titik 2, selanjutnya h, titik 2 sama dengan Hessian, kurung buka lengkung, x kuadrat ditambah y kuadrat, x pangkat 3 ditambah y kuadrat dikurangi 3 kalikan x ditambah 4 kali y, koma, kurung buka siku, x, y, kurung tutup siku, kurung tutup lengkung, titik koma, lalu di enter kemudian A sama dengan, A titik 2 sama dengan, eval, kurung buka lengkung, H, koma, kurung siku buka, X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik koma, lalu di enter kemudian Z, kurung lengkung buka, A, kurung lengkung tutup, titik 2, lalu di enter, kemudian B, titik 2 sama dengan eval, kurung buka lengkung H, koma, kurung siku X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 2, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik 2, lalu di enter, kemudian Z, kurung lengkung buka B, kurung lengkung tutup, titik koma, kemudian di enter. Selanjutnya, karena determinan A lebih dari 0 dan f(x) 1, negatif 2 kurang dari 0, maka fungsi x, y berbelok di titik 1, negatif 2. Karena ZB kurang dari 0, maka fungsi x, y berbelok di titik negatif 1 dan negatif 2. Yang kelima, turunan vektor. Jika R sama dengan R, kurung lengkung buka T, kurung lengkung tutup, maka turunannya didefinikan sebagai dr per dt sama dengan r aksen T sama dengan limit H sampai 0 sama dengan R kurung buka T ditambah H dikurangi RT
dibagi H apabila RT sama dengan kurang dari FT, GT kurangi HT lebih dari sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK dengan F, G, dan H fungsi yang terdiferensiasi, maka R aksen T sama dengan kurang dari F aksen T, G aksen T, H aksen T lebih dari atau sama dengan F aksen TI, G aksen TJ, H aksen TK. Selanjutnya, turunan vektor pada mapel. Pada bagian turunan vektor ini akan dijelaskan mengenai fungsi yang digunakan untuk mendapatkan turunan fungsi vektor. Vektor kali pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan fungsi vektor, kemudian menyelesaikan turunan fungsi tersebut menggunakan perintah mapel, kurung buka div, R, T, kurung tutup. Kemudian, divergensi fungsi vektor. Dalam menentukan divergensi suatu fungsi vektor digunakan perintah diverge, kurung buka v, var, kurung tutup, di mana var adalah variabel-variabel dalam fungsi vektor v. Yang ketiga, call fungsi vektor. Untuk mendapatkan call dari suatu fungsi vektor digunakan perintah call, kurung buka v, var, kurung tutup. Selanjutnya, agar lebih paham, kita lihat contoh pada mapel. Yang pertama, jika suatu fungsi vektor R didefinisikan R, kurung lengkung buka T, kurung lengkung tutup, sama dengan kurung siku buka T kuadrat ditambah 1, 4T dikurangi 3, 2T kuadrat dikurangi 6T. Kurung siku tutup. Tentukan turunan dari fungsi tersebut. Penyelesaiannya, pertama, restart, titik, koma, kemudian with, kurung lengkung buka linal G, kurung lengkung tutup, titik 2, kemudian di enter. Selanjutnya, R.2 sama dengan vektor, kurung lengkung buka, kurung siku buka, T kuadrat ditambah 1, 4T dikurangi 3, 2T kuadrat dikurangi 6T, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik koma, kemudian di enter. Selanjutnya, div titik 2 sama dengan map, kurung lengkung buka, div, R, T, kurung lengkung tutup, titik koma, sehingga hasilnya sebagai berikut. Yang kedua, tentukan divergensi dari medan vektor. F, kurung lengkung buka X, Y, Z, kurung lengkung tutup sama dengan kurung lengkung buka Y ditambah E, pangkat YZ, kurung lengkung tutup I, ditambah kurung lengkung buka Z ditambah YE, pangkat YZ, kurung lengkung tutup J, ditambah kurung lengkung buka XY, ditambah ZE, pangkat YZ, kurung lengkung tutup K. Penyelesaiannya, pertama kita tulis restart, titik koma, kemudian di enter. Selanjutnya with, kurung lengkung buka linal G, kurung lengkung tutup, titik 2, kemudian di enter. Selanjutnya, R, titik 2 sama dengan vektor, kurung lengkung buka, kurung siku buka, Y ditambah E, pangkat Y, Z, Z ditambah Y kali E, pangkat YZ, X kali Y ditambah Z kali E, pangkat YZ, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik koma, lalu di enter, kemudian divergi, kurung lengkung buka R,
kurung siku buka X, Y, Z, kurung siku tutup, lengkung tutup, titik koma, sehingga hasilnya 2 kali E pangkat YZ. Selanjutnya nomor 3. Jika F kurung buka lengkung X, Y, Z, kurung lengkung tutup sama dengan X, Z, I ditambah X, Y, Z, J dikurangi Y kuadrat K. Carilah kultur F. Penyelesaiannya, pertama kita tulis restart, titik koma, kemudian enter, lalu with, kurung lengkung buka linal G, kurung lengkung tutup, titik 2, lalu di enter, kemudian R sama dengan, R titik 2 sama dengan vektor, kurung lengkung buka, kurung siku buka, X kali Z, X kali Y kali Z dikurangi Y kuadrat, kurung tutup siku, kurung lengkung siku, titik koma, lalu di enter, kemudian kultur, kurung lengkung buka R, kurung siku buka, X, Y, Z, kurung siku tutup, kurung lengkung tutup, titik koma, sehingga hasilnya negatif XY kurangi 2Y, X, ZY. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.